Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar bab 10 tentang Nabi Muhammad Rasulku. Mudah-mudahan anak bapak bisa menyimak pelajaran ini dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak hebat, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menjelaskan proses Nabi Muhammad SAW berkhalwat dan menerima wahyu dengan benar. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak hebat, simak pelajaran kali ini dengan baik ya. Semoga anak bisa memahaminya. Yang akan kita bahas pertama tentang Nabi Muhammad menjadi Rasul. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW berakhlak mulia. Awal remaja sudah giat bekerja mengembala kambing agar mendapatkan upah. Beliau tidak pernah ikut bermain dan bersenang-senang. Waktu dihabiskan untuk melakukan sesuatu yang berguna. Nah, anak-anak hebat, Nabi Muhammad mengalami keresahan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Keresahan beliau akan kaum Quraisy yang melakukan pemujaan terhadap berhala. Keresahan beliau tersebut mendorongnya untuk merenung dan berkhalwat. Berkhalwat adalah awal proses penerimaan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kota Madinah dipenuhi dengan pemujaan kepada berhala, keadaan demikian membuat Nabi Muhammad sering berkhalwat atau berdiam diri untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa di Gua Hira, gua yang terletak beberapa kilometer dari kota Mekah. Nabi Muhammad berkhalwat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Beliau beribadah dengan khusyuk, menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan memikirkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat usia Nabi Muhammad mendekati 40 tahun, beliau berdiam diri dan melakukan ibadah di Gua Hira. Tiba-tiba malaikat Jibril datang, sesaat kemudian menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu tersebut merupakan tanda kerasulan Nabi Muhammad. Ayo anak bapak, masih ingat nggak surat Al-Alaq ayat 1-5? Setelah malaikat Jibril berlalu, Nabi Muhammad SAW tampak ketakutan. Nabi Muhammad juga bingung atas kejadian yang menimpanya. Kemudian beliau keluar dari Gua Hira dan menyusuri celah-celah gunung. Khadijah pun mengutus beberapa orang untuk mencari Nabi Muhammad, tapi tak menemukannya. Akhirnya Nabi Muhammad pulang ke rumahnya dalam keadaan jantungnya yang berdebar-debar. Dia meminta kepada istrinya untuk menyelimuti. Tubuhnya menggigil dan penuh kekhawatiran. Setelah beberapa waktu, turunlah Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Nah, anak-anak hebat, masih semangat kan? Kita lanjutkan ceritanya. Quran surat Al-Mudaththir merupakan wahyu kedua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad. Turunnya wahyu melalui perantaraan malaikat Jibril. Quran surat Al-Mudaththir perintah kepada Nabi Muhammad untuk mengingatkan manusia tentang keesaan Allah. Ini awal perintah Allah kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul untuk berdakwah tentang Islam dan ajaran Islam. Nah, anak-anak hebat, itulah materi kita hari ini. Semoga anak-anak hebat bisa memahami materi kali ini tentang awal mulanya Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul hingga turun surat Al-Alaq ayat 1-5 dan wahyu yang kedua yaitu Quran surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Terima kasih Bapak ucapkan kepada anak Bapak. Sebaik-baik umat yakni orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran akan dibalas setiap hurufnya 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.